Apalagi seorang suami, beras masih ada 2 kilo, uang masih ada 20.000 misalnya ya, ini yang paling rendah. Itu buat laki-laki nggak ada masalah. Buat perempuan sudah panik besar itu. Apalagi anaknya 3, beras 2 kilo, bagaimana ini? Lalu si suami santai, masih nonton TV, main catur. Wah, istri ribut, kamu tuh kok santai-santai? Loh, aku ini mikir sambil main catur ini. Kau bilang santai, nah ribut lagi sudah. Nah ini yang selalu jadi masalah dalam pernikahan kita. Karena nuntut. Satu pakai perasaan, satu pakai logika. Bagaimana cara mempersatukan? Kasih, jawabannya cuma itu. Dan kasih itu apa? Saudara baca nanti di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Sederhana sekali. Nah ini yang gak ada. Saudara harus tahu. Satu-satunya buku di dunia ini memberitahukan kepada kita definisinya what is love. Itu cuma Alkitab kita. Di dunia ini kalau cinta, itu jutaan bukunya saudara. Cinta. Banyak sekali. Pasar Baru ada, di Ancol banyak cinta. Di hotel-hotel ada. Kasih itu bukan cinta, saudara. Beda, ini saudara baca. Maka itu ketika gereja gagal menyatakan kasih, dunia ambruk. Karena tidak ada satupun kelompok di dunia ini yang punya definisi kasih kecuali gereja. Karena kitab itu satu-satunya tulisan. Apa itu kasih? 1 Yohanes 4 ayat 8. Itulah satu-satunya tulisan. Siapa itu kasih? Who is love? Hebat sekali. Maka itu ketika gereja hanya pintar doktrin, pintar buat acara-acara, tapi gagal menyatakan kasih yang adalah Papa itu sendiri, dunia jungkir balik. Apalagi pernikahan-pernikahan Kristen sekarang begitu banyak kekacauan. Karena nggak ngerti hukum ini. Nah dari kecil, kalau seorang gadis itu nggak pernah merasa cukup karena papanya nggak sayang dia. Dari kecil seorang anak laki-laki ini nggak pernah bisa berkata cukup karena papanya nggak tahu di mana. Lalu mereka ketemu dewasa, menikah, ribut besar. Karena dua-dua saling nuntut. Nah yang dituntut nggak punya, diminta. Bisa bayangkan? Si istri kurang kasih sayang dari papanya waktu masih kecil. Menikah dengan seorang suami yang nggak dapat kasih sayang juga dari papanya. Bayangkan bagaimana saudara memaksa minta air teh kepada seseorang yang dia nggak pernah punya teh seumur hidupnya. Apa nggak berkelahi? Sederhana sekali bukan? Maka itu hari ini kenali dia sebagai Papa. Saya kalau berdoa nggak pernah panggil Bapak kami dalam surga. Kenapa? Karena kata Bapak bagi bahasa Indonesia itu belum tentu ayah. Saya kalau doa secara pribadi saya panggil dia Papi. Saya biasanya nggak di depan umum, malu nanti. Kalau di depan umum saya doa di jemaat saya panggil dia ayah atau papa. Karena begitu manggil ayah atau papa langsung tahu. Kalau bapak belum tentu. Percayalah bahwa bapak akan nyatakan diri kepada kita. Mulai hari ini buka hati kita masing-masing. Dia itu papa. Kita buka Kejadian 3 ayat 8. Saudara kita tahu di dalam Kejadian 3 peristiwanya apa? Nah yuk, mereka ngapain? Ayo cepat jawab, jangan lama-lama ini. Ya, di Kejadian 3 ada peristiwa apa? Adam dan Hawa ngapain? Bukan jangan sembunyinya. Kenapa mereka? Ayo. Jatuh dalam dosa. Ini dosa pertama di dunia. Menurut saudara fatal nggak kejatuhan itu? Jawab, fatal tidak? Sangat fatal. Papa sedih. Nah ini yang kita mau kenali saudara. Dosa besar terjadi pertama kali. Papa sedih. Lihat ayat 8. Baca dulu ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ya, ayo baca 1, 2, 3. Ya. Ya. Saudara perhatikan begitu mengharukan. Pada waktu itu Papa sudah tahu belum kalau mereka berdosa? Sudah tahu belum? Sudah. Baca baik-baik. Ketika mereka mendengar langkah kaki Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan di dalam taman itu ketika hari sejuk.
Menurut saudara, situasi yang terjadi waktu Yahweh Tuhan adalah Bapa datang ke taman itu jalan-jalan di hari sejuk, dia marah atau tidak dalam logika ayat itu? Ayo, dia marah atau tidak? Kalau saudara berkata tidak, sekarang coba berikan kalimat lain. Kalau marah seperti apa? Bunyinya bagaimana ayat itu? Kalau dia marah, maka iya, enggak jalan-jalan. Pasti dengar, maka mereka hentakan kaki sambil teriak-teriak. Ini luar biasa. Yahweh Tuhan tidak marah. Berjalan-jalan di taman itu pada hari sejuk, saya kagum sekali. Mereka bersembunyi, mereka takut. Sama. Semua kita dulu masih kecil begitu, cuma sekarang sudah lupa. Kapan kita takut ketemu papa mama kita waktu masih kecil? Itu ketika kita buat apa? Salah. Masih kita takut. Sama. Mereka takut. Mereka sembunyi. Itulah sikap papa. Terus S9 itu saya kagum sekali. Makin jelas. Papa marah nggak di S9? Ayo, pasal 3. Dia marah tidak? Enggak. Maka buat saya ini ayat paling lucu se-Alkitab. Ayo, saya ajak saudara berunding. Benar nggak papa tidak tahu di mana mereka sembunyi? Ayo cepat, benar nggak papa tidak tahu? Ayo, jawabannya yang mana? Begini saya nggak lihat goyangan kepala saudara itu India atau Jawa atau orang Chinese kan baca begitu yang mana? Ayo, menurut saudara bagaimana? Papa tahu tidak? Tahu, dia maha tahu. Tapi kalau dia tahu, karena dia maha tahu, lalu pertanyaan ini, di manakah engkau? Bukankah dia munafik? Loh, ya betul tidak? Munafik dong dia kok begitu. Apa betul papa munafik? Jelas tidak. Tapi inilah kebenaran. Ketidakjujuran kita kepada papa di surga, itu membuat dia jadi tidak maha tahu. Maka itu kenapa 1 Yohanes 1:9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, ini penting, mengaku. Jangan sembunyi. Ngaku. Nah, karena gerejanya mengajar dia Tuhan. Yang isinya cuma hukum, jangan ini, jangan itu. Kita jadi takut. Maka itu siang hari ini siapa di antara saudara yang sejak kecil nggak pernah punya hubungan yang akrab dengan papa jasmaninya, hari ini harus dibolehkan. Kalau saudara belum menikah, ini penting. Supaya saudara kalau menikah nanti, saudara akan jadi pribadi yang utuh dan lengkap. Sehingga nggak akan punya masalah dengan pasangan saudara. Kalau saudara sudah menikah, itu pun bisa dipulihkan saat ini. Dan kalau pasangan saudara tidak hadir, beritahukan mereka, beritahukan dia, supaya mulai hari ini ada pemulihan dalam hubungan ini. Karena itu penting sekali. Jadi inilah papa di surga. Dia tahu anaknya sudah berdosa, tapi dia tidak marah. Dia memberi kesempatan. Ditanya, di mana engkau? Kenapa engkau sembunyi? Jangan takut untuk ketemu papa yang baik itu. Ya, terima. Percayalah bahwa dia sangat mengasihi kita semua karena kita ini anaknya. Nah, itulah papa kita di surga. Ayat terakhir. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Sehingga hari ini, saudara, konsep kita pada papa di surga itu jelas sekali. Dia itu papa yang baik. Saya berani mengatakan, tapi jangan tersinggung. Kalau ada di antara orang Kristen yang sulit memanggil papa di surga, itu pasti karena kecilnya cukup terluka dengan papa jasmani. Sehingga kalau dia berkata papa, nggak bisa. Yang muncul kebayangan papanya yang nggak sayang dia itu. Maka itu ayat ini penting. Seperti siapa? Papa bagaimana? Sayang kepada anak-anaknya. Lihat kata ini. Jadi papa di surga itu mengidentikan dirinya dengan papa jasmani di dunia. Maka itu kalau saudara baca nanti Malaikat 4 ayat 6, mengeri. Hanya ada satu cara dunia bisa hancur. Malaikat 4 ayat 6 ya, catat aja kalau mau ditunjukkan di PowerPoint boleh. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan bumi sampai musnah,
yaitu rusak semua papa di dunia, bumi akan hancur sendiri.